Halo guys, selamat pagi, siang, dan malam. Salam satu aspal. Bagi yang masih ngebit, hati-hati di jalan. Semoga gacor. Oke, udah lama ini nggak bikin konten karena pulang kerja capek, sibuk mainan, mainan FIFA. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Tips salah satu agar akun kita lebih cepat bangkit ya. Ini tip yang saya lakukan itu yaitu yang saya bahas kali ini itu tentang mempelajari dan memahami akun kita sendiri. Karena ini menurut saya ini adalah poin yang sangat penting ya bagi kita para driver. Karena dengan memahami akun kita, kita akan bisa lebih mudah ya untuk mendapatkan orderan. Oke, untuk poin yang pertama, untuk poin yang pertama, kita itu mainnya di apa? Jadi semisal apa food, apa red, apa send ya. Kalau menurut saya sih selama ini cuma ada 3 akun itu ya yang mungkin yang menjadi prioritas ya. Kalau akun Gumat, akun Gosok tuh kayak enggak ya, karena mungkin kalau untuk di daerah saya tuh Gumat dan Gosok tuh enggak terlalu apa ya, enggak terlalu banyak ya. Ya banyak pun enggak, tapi kan masih banyak dengan 3 punggawa itu ya. Gosen, Goret, sama GoFood. Jadi orderan yang masuk ke kita itu seringnya di apa? Alangkah baiknya itu kita membuat prioritas dan fokus dalam satu layanan. Adapun juga nggak menutup kemungkinan ya, untuk akun campur pun juga bisa gacor ya. Tapi untuk alangkah baiknya kita prioritaskan di salah satu layanan saja. Seperti kemarin tuh pernah ada kejadian bapak-bapak, dia itu akunnya campur-campur, dia tuh bilang kok ini mas gini kok kurang banter gitu. Ya tak tanya, dia tuh kalau pagi dia dapat red, kalau siang itu dapat food sampai malam gitu. Nah, alangkah baiknya untuk diprioritaskan di salah satu saja. Terus untuk poin yang kedua, orderan masuk itu dari mana? Dalam artian dari mana itu? Dari titik spot, apa yang biasa mangkal atau muter. Nah, kalau akun red itu biasanya, akun red sama send itu biasanya tuh muter ya. Jadi semisal kita dari titik A ke titik B dapat, terus kita mangkal di titik B. Seperti biasanya akun send yang sering seperti itu. Dan untuk saya pun akun Goret pun juga seperti itu. Jadi misal saya dari A ke B, saya nongkrong dulu di B sama muter-muter dulu. Tapi kan kita selama beberapa ya, kita kan juga ngojek kan udah lama ya, kita kan juga harus menentukan lokasi-lokasi di mana kita harus nongkrong ya. Jadi misal saya dari titik A ke titik B pun, saya di titik B pun itu nggak asal nongkrong yang terus nongkrong di mana tuh enggak, tapi saya juga melihat-lihat situasi di sana tuh bagaimana untuk orderannya kalau di akun Goret ya. Kalau akun GoFood pun, kalau akun GoFood ada juga yang seperti itu. Karena teman saya juga ada yang pernah seperti itu. Tapi kalau akun food itu kebanyakan akun mangkal ya. Akun yang biasanya di salah satu pangkalan, jadi dia fokus di situ terus. Sering-sering seperti. Kalau untuk akun kosan kan kita semisal dari titik A titik B, kita makalnya titik B kan kita juga mencari titik-titik yang kemungkinannya ada kira orderan gosen. Tapi kan ya kita juga nggak tahu ya orderan itu datang dari mana. Tapi kan alangkah baiknya kita tuh juga melihat ya titik itu tuh ada orderannya apa enggak, kan kita juga bisa mengira-ngira kalau kita sudah lama di Gojek ya. Terus pengambilannya itu jauh apa dekat? Kalau seperti saya red ya, kalau saya itu akunnya dominan di
jauh, kadang-kadang 1 kilo lebih. Saya pernah ya, ini kejadian pernah, saya kan sudah tahu dengan akun saya. Akun saya itu pengambilannya itu sering-seringnya di 1 kilo lebih. Nah, waktu itu saya nganter di dekat sekolahan. Lah saya cobalah nongkrong di sini. Ternyata hasil saya malah jemputnya jauh di sana. Kan cuma sebagai pembuktian, cobalah tak nongkrong di sini, barangkali dapat. Terus lagi dapat di daerah sekolahan lagi. Habis nganter ke dekat sekolahan, kebetulan pas waktu pulang sekolah, saya nongkrong di situ, dapatnya jauh lagi. Ya, jadi yang ada orderan yang masuk di sekolah, ada orderan masuk di jam sekolah itu, saya malah dapetnya jauh di sana. Tapi kadang-kadang malah saya jauh di sana dapat anak-anak sekolah yang mungkin sudah ditunggu-tunggu sama driver-driver lain. Maka dari itu kan kita harus mengenali titik jemput dari akun kita itu seperti apa. Kalau red seperti itu. Kalau send juga biasanya, kalau menurut saya, menurut pengalaman saya juga seperti itu. Jadi kan kita juga tahu pengambilannya itu jauh apa dekat. Kalau akun food, kalau yang menurut pengalaman saya sih juga seperti itu juga. Jadi nggak menutup kemungkinan ya, kalau food itu kadang pengambilannya jauh, kadang juga harus mangkal di depan resto, itu juga bisa. Dan poin yang ketiga ini, jauh apa dekat untuk tripnya ya. Kalau seperti saya, misal saya sering dapat trip pendek, ya saya nongkrongnya itu yang sekiranya tuh ordernya kemungkinan ini bakalan trip pendek, trip jauh, nggak trip jauh seperti itu. Kalau saya kan trip pendek, ya nggak menutup kemungkinan, cuma kan kita kan berusaha untuk apa ya, istilahnya mempelajari ya. Kalau seperti di pangkalan, kalau red di pangkalan di stasiun, kemungkinan lebih banyaknya itu juga di akun-akun yang trip-tripnya jauh. Kalau mungkin di pasar itu mungkin dekat-dekat. Kalau di sekolahan tuh SMP itu apa SMA apa SD itu biasanya dekat-dekat. Karena kan kemungkinan kan saat ini kan untuk negeri kan zonasi ya, mungkin jadi kan tripnya dekat-dekat. Kalau untuk gosen, nah kalau gosen saya kurang paham, cuma kalau gosen itu ya memang kadang aku tanya-tanya kepada driver gosen tuh, gimana Pak hari ini nih orderannya? Ya lumayan Mas, tapi cedak-cedak kabeh. Jadi kalau gosen tuh saya lihat itu kayak orderan yang jauh itu kan nggak mesti ya. Jadi yang biasanya dapat trip jauh pun kadang dapat pendek juga. Karena driver itu bilang, kalau kemarin Mas saya cuma 8 order, uangnya segini. Berarti kan dia gede banget. Berarti kan dia tripnya jauh-jauh. Tapi untuk hari ini kok katanya tripnya mayoritas 8 ribuan seperti itu. Kalau untuk akun GoFood sih, dulu aku sering dapat GoFood pas saya pernah jadi akun GoFood beberapa bulan tuh, punya saya tuh campur-campur. Jadi ya, kalau untuk akun GoFood mungkin saya minim pengalaman untuk trip jauh atau pendeknya. Dan untuk poin yang selanjutnya, kita pelajari dengan cara on beat dan off beat kita. Nah, jam on beat itu enaknya mulai dari mana? Nah, kita kan melihat dari poin yang pertama tadi, akun kita itu di mana, prioritas di mana. Kalau di akun red, ya langkah baiknya kalau kita berangkatnya pagi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita berangkat jam 8 pun tidak apa-apa. Seperti saya dulu kan juga berangkatnya jam 8 terus, sampai sekarang pun kadang sering jam 8. Tapi saya juga saat ini sering di jam pagi juga sih. Terus kalau untuk akun GoFood, nah ini kalau menurut saran saya, ini menurut pengalaman saya dulu, biar akun kita untuk menjadikan prioritas di akun GoFood, alangkah baiknya itu kita onnya jangan di jam berangkat sekolah apa berangkat kerja itu. Karena kemungkinannya bakalan dapat thread itu, yang membuat akun kemungkinannya bakal nggak menjadi prio ya. Ya nggak menutup kemungkinan ya, di pagi hari pun sering ada orderan GoFood pun ada. Saya dulu juga pernah on jam 6 dapat GoFood juga pernah. Tapi kan itu kan jarang ya. Kalau orderan di atas jam 10 itu kan kemungkinan order GoFood kan udah wajar ya, udah biasa. Untuk akun yang sudah prioritas di GoFood mungkin memang itu jamnya ya.
Bahkan ada salah satu driver kemarin pas ya kan saya sering nongkrong, dia tuh onnya malah jam 12 siang sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam. Dia bahkan bisa mencapai di atas 15 order untuk akun GoFood. Ya kadang tergantung juga sih untuk restonya itu cepat apa enggak. Dan lagi kayak itu dia itu sering ya seperti muter, jadi semisal saya dari titik A ke titik B, dia nyari-nyari resto di daerah titik B seperti itu. Nah, kemudian untuk akun GoFood ya alangkah baiknya itu kita cari-cari resto yang mungkin yang fast food ya, yang cepat kayak McD itu kan cepat. Kalau di tempat saya itu Gacoan apa SS tuh, aduh terkenal namanya. Bahkan ya itu pun ada juga yang nongkrongin karena memang gimana lagi. Dia rumahnya situ dan nongkrong di daerah situ. Yang memang nggak salah sih. Tapi cuma memang kalau untuk mengejar poin ya, untuk mengejar poin itu SS sama Gacoan itu lama banget. Tapi kadang juga cepat, saya juga pernah ngalamin cepat. Dan yang paling utama itu, yang penting kita itu on-nya itu pasti ya, konsisten ya. Semisal kita cuma bisa jam 8, semisal hari Senin jam 6, hari Selasa jam 8, hari Rabu jam 10. Yang alangkah baiknya itu setiap harinya itu harus konsisten. Jadi kalau misal jam 6 ya jam 6 terus. Kalau semisal ya, nah ini jam 6 saya jam 6 harus ngantar anak sekolah, ya mendingan alangkah baiknya on-nya setelah ngantar anak sekolah. Misal jam 10 baru bisa on, baru bisa nanti setelah bersih-bersih rumah lah apa gimana. Nah, kita tentukan dari situ. Jadi harus jam 10 terus. Kalau nanti kalian konsisten, walaupun akunnya red pun, kalau on-nya jam 10 terus konsisten, bakalan nggak berubah, tetap konsisten di red. Di food pun juga, kalau sampai konsisten di semisal jam 12 sampai jam 10, kalau sampai konsisten, kalau akunnya food tetap masuknya food. Karena kalau akun sudah menjadi prioritas itu enak. Jadi kita itu sudah tahu lah apa order yang bakal masuk itu apa. Kita mencari pun tahu lah, tahu. Jadi orderan yang bagaimana yang kita harus cari. Misalnya nongkrong di sana, oh di sana banyak red, di sana banyak food, di sana banyak sale, kita kan jadi tahu. Yang penting konsisten dalam jam on peak-nya kalian sendiri yang tentukan, nggak perlu harus sama dengan yang lain. Misal jam 6 wajib jam 6, kalau untuk akun itu wajib jam 6 itu enggak. Yang penting kalian tuh konsisten saja. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, dan dianggap aja ini poin yang paling terakhir ini, kalau ini ya apa ya, bukan mempelajari akun ya, cuma ini dari pembangunan diri sendiri ya. Kita anggap aja kita seperti orang kerja, jadi kita tuh kerja ikut orang, tapi dengan kita yang menentukan sendiri waktu kapan kita berangkatnya. Yang penting kita konsisten, anggap aja kita ikut orang, seperti itu. Mungkin sekian saja ini ya tips dan trik dari saya ya. Ya ini menurut pengalaman saya, monggo ada tambahan lain dari teman-teman mungkin yang bisa membuat rekan-rekan yang lain yang belum bangkit jadi bisa lebih bangkit. Alangkah baiknya kan kita berbagi, guys. Ya enggak? Oke, sekian saja video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe channel saya, dan terima kasih juga untuk yang komen dan masukan-masukannya. Saya terima dengan positif. Dan untuk kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke, sekian saja. Terima kasih. Salam satu aspal, Tuhan memberkati.